Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-39. Sebelum kita membahas ayat-ayat ini, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu kita sempat heboh karena ada seorang anak remaja yang dengan dalam tanda kutip gagah berani dia menghujat Kepolisian Republik Indonesia. Ini anak masih kecil, masih remaja, tapi kata-katanya tajam, kata-katanya pedas, dan kata-katanya penuh hujatan. Lebih gagah lagi, tentu saja masih dalam tanda petik, dia mengupload kata-kata hujatannya itu di Facebook, sehingga ditonton oleh begitu banyak orang, kemudian menjadi viral, disebarluaskan sedemikian luar biasa, dan mendadak si remaja berani ini menjadi sedemikian terkenal. Lalu kita akan melihat seperti apa respon daripada Kepolisian Republik Indonesia. Apakah membiarkan ataukah ada tindakan tertentu? Dan yang terjadi adalah Kepolisian Republik Indonesia memilih untuk mencari si anak remaja itu, dan kemudian ketika menemukannya, maka Kepolisian Republik Indonesia meminta pertanggungjawaban kepada si anak remaja itu. Dan terlihat bahwa anak ini kemudian sangat ketakutan dan kemudian meminta maaf atas kata-kata hujatannya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, kenapa Kepolisian Republik Indonesia sampai mengurusi hal yang terlihat sangat sepele itu? Kenapa tidak dibiarkan saja? Toh itu kata-kata keluar dari seorang anak kecil, belum dewasa, dan tentu saja kata-kata itu sebetulnya diabaikan saja, anggap saja orang gila ngomong. Tapi rupanya Kepolisian Republik Indonesia memilih hal yang sebaliknya, yaitu untuk menangkap dan kemudian meminta pertanggungjawaban. Alasannya adalah seperti ini, bahwa ketika dia membiarkan, nanti akan ada banyak orang yang juga akan melakukan hal yang sama. Ketika dia membiarkan nama Kepolisian Republik Indonesia diinjak-injak, maka nanti wibawa otoritas daripada kepolisian kita itu akan diragukan. Orang akan menganggap enteng, menganggap rendah, dan tentu saja itu tidak baik untuk kelangsungan bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban di bangsa negara kita. Itulah yang akhirnya dilakukan oleh kepolisian kita. Senada dengan apa yang saya ceritakan itu, kita menjumpai di pasal 39, Tuhan ternyata juga melakukan hal yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya mengalami masa-masa terburuk. Kejayaannya sudah lewat, dia dikalahkan oleh bangsa Babel, sebagian besar di antara mereka juga ditawan. Yehuda sendiri atau Yerusalem sendiri itu juga runtuh, bait sucinya juga hancur, dan barang perkakas di sana juga dijarah. Dan kemudian yang terjadi adalah bangsa-bangsa mulai menghina, mulai merendahkan, dan mulai menajiskan nama Tuhan Allah Israel. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana respon Tuhan ketika melihat namanya diinjak-injak. Apakah Tuhan membiarkan? Ataukah Tuhan melakukan sesuatu? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan akan menyatakan kekudusannya dan tidak membiarkan nama Tuhan yang kudus diinjak-injak, diremehkan, dihina, dinajiskan oleh bangsa-bangsa. Maka Tuhan memerangi mereka. Dan Anda bayangkan, kalau Tuhan turun untuk menyatakan perang atas mereka, siapa yang bisa bertahan? Bangsa sekuat apapun, siapa yang bisa bertahan di hadapan Tuhan? Di dalam pasal yang ke-39 ini, Gog bagaimana mungkin bisa kuat menghadapi Tuhan? Maka dengan mudahnya Tuhan pasti mengalahkan.
Lalu apa yang kita bisa pelajari dari pasal 39 kitab Yeskiel ini? Yang pertama, nama Tuhan adalah nama yang kudus, maka jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita menghinakan, jangan sampai kita menajiskan. Ingat, salah satu perintah Tuhan adalah kita harus menghormati dan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan Tuhan gila hormat, tetapi sudah sepantasnya kita sebagai ciptaan, kita menaruh respek, kita menaruh hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, langit dan bumi. Dia ciptakan luar biasa. Karena itu jangan sembrono, jangan sembarangan. Dan kita sesungguhnya tanpa disadari bisa menajiskan Tuhan, bisa menajiskan nama Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita. Kalau kita sembarangan sebagai orang percaya, kita jatuh bangun di dalam dosa, kita melakukan tindakan-tindakan yang amoral, sehingga orang-orang di luar kekristenan melihat hidup kita yang kotor, yang hancur, yang najis, maka mereka bisa mentertawakan Tuhan Allah kita. Itu sama saja kita membiarkan nama Tuhan diinjak-injak dan dinajiskan. Lalu kemudian hal yang kedua adalah kita juga perlu tahu bahwa Tuhan sudah kuat dan Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi sekali-kali Tuhan tidak membiarkan namanya diinjak-injak untuk selamanya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya itu lebar, tetapi ada waktunya. Ketika tidak kunjung bertobat, ketika kita terus meremehkan, merendahkan, menghina, dan menajiskan nama Tuhan, maka ada waktunya Tuhan menyatakan penghukumannya kepada kita semuanya. Jadi jangan berpikir bahwa kenapa Tuhan mengurus hal yang sepele ini. Bukankah Tuhan itu terlampau besar dan ini hanya hujatan-hujatan sepele? Hati-hati saudara, seperti yang kita bahas di dalam Yeskiel pasal 39 dan seperti yang saya ceritakan tadi tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan namanya dinajiskan, diinjak-injak dan dihina. Ingat, bagaimanapun juga Dia adalah Tuhan Allah Pencipta semesta. Sudah seharusnya kita respek dan menghormatinya. Tuhan berkati.